Teman-teman, kalau Anda penggemar berat bacaan cerita silat dari pengarangnya yang sangat legendaris, Ko Ping Ho, yang berlatar cerita silat Cina, Pedang Kayu Harum, Bukek Xiansu, Pusaka Pulau Es, dan lain sebagainya. Kali ini insya Allah Anda akan mengikuti salah satu cerita silat karya Ko Ping Ho dalam rangkaian kisah keluarga Pulau Es yang merupakan serial terpanjang dari seluruh karya Ko Ping Ho, yakni episode perdana Bukek Xiansu yang memunculkan nama-nama tokoh protagonis seperti Guan Xin Leong alias Bukek Xiansu, Han Ti Ong, penguasa Pulau Es guru Guan Xin Leong, Han Swat Hong, anak perempuan Han Ti Ong dan adik seperguruan Guan Xin Leong, Liu Bei, istri Han Ti Ong, dan ibu Han Swat Hong, dan lain sebagainya. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Pagi itu bukan main indahnya di dalam hutan di lereng pegunungan Gunung Seribu Bunga atau dikenal dengan Jeng Huasan. Matahari muda memuntahkan cahayanya yang kuning keemasan ke permukaan bumi, menghidupkan kembali rumput-rumput yang hampir lumpuh oleh embun, pohon-pohon yang lenyap ditelan kegelapan malam, bunga-bunga yang menderita semalaman oleh hawa dingin menusuk. Cahaya kuning emas yang membawa kehangatan, keindahan, dan penghidupan itu mengusir halimun tebal, dan halimun lari pergi dari cahaya raja kehidupan itu, meninggalkan butiran-butiran embun yang kini menjadi penghias ujung-ujung daun, dan rumput, membuat bunga-bunga yang beraneka warna itu seperti darah-darah muda jelita sehabis mandi, segar dan berseri-seri. Cahaya matahari yang lembut itu tertangkis oleh daun dan ranting pepohonan hutan yang rimbun. Namun kelembutannya membuat cahaya itu dapat juga menerobos di antara celah-celah daun dan ranting, sehingga sinar kecil memanjang yang tampak jelas di antara bayang-bayang pohon meluncur ke bawah. Di sana-sini bertemu dengan pantulan air membentuk warna pelangi yang amat indahnya. Warna yang dibentuk oleh segala macam warna, terutama oleh warna dasar merah, kuning, dan biru. Indah. Bagi mata yang bebas dari segala ikatan, keindahan itu makin terasa. Keindahan yang baru dan yang senantiasa akan nampak baru biarpun andai kata dilihat setiap hari. Sebelum cahaya pertama yang kemerahan dari matahari pagi tampak, keadaan hutan di lereng itu sunyi senyap. Yang mula-mula membangunkan hutan itu adalah kokok ayam hutan yang pendek dan nyaring sekali. Kokok ayam yang tiba-tiba dan mengejutkan, susul-menyusul dari beberapa penjuru. Kokok ayam jantan inilah yang menggugah para burung yang tadinya diselimuti kegelapan malam, menyembunyikan muka di bawah selimut tebal dan hangat dari sayap mereka. Kini terjadilah gerakan-gerakan hidup di setiap pohon besar, dan terdengarlah kicau burung yang sahut-menyahut bermacam-macam suaranya, bersaing indah dan ramai, namun kesemuanya memiliki kemerduan yang khas. Sukar bagi telinga untuk menentukan mana yang lebih indah, karena suara yang bersahut-sahutan itu merupakan kesatuan seperangkat alat musik yang dibunyikan bersama. Yang ada pada telinga hanya indah. Sukar dikatakan, mana yang lebih indah? Suara burung-burung itu sendiri? Ataukah keheningan kosong yang terdapat di antara jarak suara-suara itu? Anak laki-laki itu masih amat kecil. Tidak akan lebih dari 7 tahun usianya. Dia berdiri seperti sebuah patung. Berdiri di tempat datar yang agak tinggi di hutan Gunung Seribu Bunga itu, menghadap ke sebelah timur. Sudah ada setengah jam lebih dia berdiri seperti itu. Hanya matanya saja yang bergerak-gerak. Mata yang lebar yang penuh sinar ketajaman dan kelembutan.
Seperti biasa mata kanak-kanak yang hidupnya masih bebas dan bersih. Namun, di antara kedua matanya, kulit di antara alis itu agak terganggu oleh garis-garis lurus. Insan budiman, aneh juga melihat seorang anak kecil seperti itu sudah ada keriput di antara kedua alisnya. Anak itu pakaiannya sederhana sekali. Biarpun amat bersih seperti bersihnya tubuhnya dan rambut sampai ke kuku jari tangannya yang terpelihara dan bersih, wajahnya biasa saja seperti anak-anak lain dengan bentuk muka yang tampan. Hanya matanya dan keriput di antara matanya itulah yang jarang terdapat pada anak-anak dan membuat dia menjadi seorang anak yang mudah mendatangkan kesan pada hati pemandangnya sebagai seorang anak yang aneh dan tentu memiliki sesuatu yang luar biasa. Sepasang mata anak itu bersinar-sinar penuh seri kehidupan. Ketika dia tadi melihat munculnya bola merah besar di balik puncak gunung sebelah timur, bola merah yang amat besar dan yang mula-mula merupakan pemandangan yang amat menarik hati, akan tetapi lambat laun merupakan benda yang tak kuat lagi mata memandangnya, karena cahaya yang makin menguning dan berkilauan. Maka dia pun mengalihkan pandangannya. Kini ia menikmati betapa cahaya yang tiada terbatas luasnya itu menghidupkan segala sesuatu dari puncak pegunungan sampai jauh di sana, di bawah kaki gunung. Anak itu lalu menanggalkan pakaiannya satu demi satu dengan gerakan sabar dan tidak tergesa-gesa, tanpa menengok ke kanan dan ke kiri karena selama ini dia tahu bahwa di pagi hari seperti itu tidak akan ada seorang pun manusia kecuali dirinya sendiri berada di situ. Dengan tanpa berpakaian, dia lalu menghampiri sebuah batu dan duduk bersila menghadap matahari. Duduknya tegak lurus, kedua kakinya bersilang dan napasnya masuk keluar dengan halus tanpa diatur, tanpa paksaan, seperti pernapasan seorang bayi sedang tidur nyenyak. Sudah beberapa tahun dia melakukan ini setiap hari, duduk sambil mandi cahaya mentari selama 2-3 jam sampai semua tubuhnya bermandi peluh dan terasa panas, barulah dia berhenti. Juga di waktu malam terang bulan, dia pun duduk pula di batu itu dan tidak berbusana, mandi cahaya bulan purnama selama 7 malam, kadang-kadang sampai lupa diri dan duduk bersila sampai setengah tidur. Dan barulah dia berhenti kalau tubuh sudah hampir membeku dan bulan sudah lenyap bersembunyi di balik puncak barat. Anak yang luar biasa. Memang, demikian pula penduduk di sekitar pegunungan Cheng Huasan menyebutnya Sintong atau anak ajaib. Demikianlah nama anak ini yang diketahui orang. Anak ajaib, anak sakti, dan lain-lain sebutan lagi. Karena semua orang menyebutnya Sintong, dan memang dia sendiri tidak pernah mau menyatakan siapa namanya sebenarnya, maka anak itu sudah menjadi terbiasa dengan sebutan ini dan menganggap namanya Sintong. Mengapakah orang-orang dusun, penghuni semua dusun di sekitar lereng dan kaki pegunungan Cheng Huasan menyebutnya anak ajaib? Hal ini ada sebabnya, yaitu karena anak berusia 7 tahun itu pandai sekali mengobati penyakit dengan memberi daun-daunan, buah-buahan dan akar-akar obat yang benar-benar sangat manjur. Hampir semua penduduk yang terkena penyakit datang ke lereng hutan Seribu Bunga, yaitu nama hutan di mana anak itu tinggal, karena di antara sekalian hutan di pegunungan Seribu Bunga, hutan inilah yang benar-benar tepat disebut hutan Seribu Bunga, dengan tetumbuhan beraneka warna, penuh dengan bunga-bunga indah, terutama sekali pada musim semi. Dan anak ini akan memberi daun atau akar obat dengan hati terbuka, dengan tulus ikhlas, sukarela tanpa pamrih, serta selalu menolak kalau diberi uang atau balasan lainnya. Maka berduyun-duyunlah orang dusun datang kepadanya, dan diam-diam memujanya sebagai seorang anak ajaib.
sebagai dewa yang menjelma menjadi seorang anak-anak yang menolong dusun-dusun itu dari malapetaka. Bahkan ketika terjangkit penyakit menular, penyakit demam hebat yang menimbulkan banyak korban tahun lalu, bocah ajaib inilah yang membasminya dengan memberi akar-akar tertentu yang harus diminum airnya setelah dimasak. Dengan akar itu, yang sakit banyak tertolong, dan yang belum terkena penyakit tidak akan ketularan. Ketika orang-orang dusun itu, terutama para wanita, datang membawa pakaian baru yang sudah dijahit rapi, anak itu tak dapat menolaknya, dan menyatakan terima kasihnya dengan butiran air mata menetes di kedua pipinya. Akan tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena jasa orang-orang dusun ini, maka anak itu selalu berpakaian sederhana sekali, potongan dusun. Siapakah sebetulnya anak kecil ajaib yang menjadi penghuni hutan seribu bunga seorang diri saja di situ? Benarkah dia seorang dewa yang turun dari kayangan menjadi seorang anak-anak untuk menolong seorang manusia seperti kepercayaan para penduduk di pegunungan Tibet? Sehingga banyak terdapat lama yang dianggap sebagai sang Buddha yang menjelma menjadi anak-anak dan menjadi calon lama. Sebetulnya tentu saja tidak seperti ketahyulan yang dipercaya oleh orang-orang yang memang suka akan ketahyulan dan suka akan yang ajaib-ajaib itu. Anak itu dahulunya adalah anak tunggal dari keluarga Kwa di kota Kunleng, sebuah kota kecil di sebelah timur pegunungan Jenghuasan. Dia bernama Kwa Sin Leong, dan nama Sin Leong atau naga sakti ini diberikan kepadanya karena ketika mengandungnya, Syah dan ibunya mimpi melihat seekor naga berterbangan di angkasa raya di antara awan-awan. Adapun ayah Sin Leong adalah seorang pedagang obat yang cukup kaya di kota Kunleng. Akan tetapi malapetaka menimpa keluarga itu ketika malam hari 3 orang pencuri memasuki rumah mereka. Tadinya 3 orang penjahat ini hendak melakukan pencurian terhadap keluarga kaya ini. Akan tetapi ketika mereka masuk ke kamar ayah dan ibu Sin Leong memergoki mereka. Karena khawatir dikenal, 3 orang itu lalu membunuh ayah bunda Sin Leong dengan bacokan-bacokan golok. Ketika itu Sin Leong baru berusia 5 tahun dan di tempat remang-remang itu melihat betapa ayah bundanya dihujani bacokan golok dan roboh mandi darah, tewas tanpa sempat berteriak. Saking ngeri dan takutnya, Sin Leong seperti berubah menjadi gagu. Matanya melotot, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Karena ini, 3 orang pencuri itu tidak melihat anak kecil di kamar yang gelap itu. Mereka terutama sibuk mengumpulkan barang-barang berharga, dan mereka itu juga panik. Mereka ingin lekas-lekas pergi, karena mereka telah terpaksa membunuh tuan dan nyonya rumah. Insan Budiman. Setelah para penjahat itu keluar dari kamar, barulah Sin Leong dapat menjerit sekuat tenaganya sehingga malam hari itu terkoyak oleh jeritan anak ini. Para tetangganya terkejut dan semua pintu pun dibuka. Semua laki-laki berlari keluar dan melihat 3 orang yang tidak dikenal keluar dari rumah keluarga Kwa membawa buntalan-buntalan besar. Segera terdengar teriakan, "Maling! Maling!" Orang-orang itu mengurung 3 penjahat ini. Beberapa orang lari memasuki rumah keluarga Kwa, dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat suami istri itu tewas dalam keadaan mandi darah. Sedangkan Sin Leong terlihat menangisi kedua orang tuanya, memeluki mereka sehingga muka, tangan, dan pakaian anak itu penuh dengan darah ayah bundanya. "Pembunuh! Pembunuh! Mereka membunuh keluarga Kwa!" Orang-orang yang menyaksikan mayat kedua orang itu segera lari keluar dan berteriak-teriak, "Manusia kejam, tangkap mereka!" "Ya, tidak! Bunuh saja mereka!" "Tubuh sama isi Kwa hancur, mereka dicincang!" "Oh, bunuh mereka! Woi, serbu, woi! Serbu!" Dan terjadilah pergumulan atau pertandingan yang berat sebelah. 3 orang itu terpaksa melakukan perlawanan untuk membela diri. Akan tetapi, mana mereka itu mampu melawannya? Maling-maling biasa mereka itu.
Mampu menahan serbuan puluhan bahkan ratusan orang yang marah dan haus darah? Tentu saja tidak. Ketika pengeroyokan di luar rumahnya sedang terjadi, anak laki-laki itu keluar dari dalam rumah dengan penuh darah. Kedua tangan dan pakaiannya juga. Dia melangkah keluar seperti dalam mimpi. Mukanya pucat pasi dan matanya yang lebar itu terbelalak memandang penuh kengerian. Dia berdiri di depan pintu rumahnya. Matanya juga makin terbelalak memandang apa yang terjadi di depan rumahnya. Jelas tampak olehnya betapa para tetangganya itu seperti sekumpulan serigala buas, menyerang dan memukuli 3 orang pencuri tadi, para pembunuh ayah bundanya. Terdengar olehnya betapa pencuri-pencuri itu mengaduh-ngaduh merintih-rintih, minta-minta ampun, dan terdengar pula suara babi-bu ketika kaki tangan dan senjata menghantami mereka. Mereka bertiga telah roboh, tapi terus digebuki, dibacok, dihantam, dan darah muncrat. Akhirnya tubuh 3 orang itu berkelojotan, dan suara yang aneh keluar dari tenggorokan mereka. Akan tetapi orang-orang yang marah dan haus darah itu, yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah baik dan adil, terus saja menghantam 3 orang manusia sial itu sampai tubuh mereka remuk dan tidak tampak seperti tubuh manusia lagi. Patutnya hanya onggokan-onggokan daging hancur dan tulang-tulang patah. Saat semua orang sudah merasa puas, juga mulai ngeri melihat hasil perbuatan mereka sendiri, barulah mereka menghentikan pengeroyokan terhadap 3 orang pencuri itu dan kemudian memasuki rumah keluarga Kewa. Tapi Sintiong sudah tidak berada di situ. Kemana dia? Kiranya insan budiman, bocah ini yang baru saja tergetar jiwanya tergores penuh luka melihat ayah bundanya dibacoki dan dibunuh oleh 3 orang pencuri. Dan ketika melihat 3 orang pembunuh itu dikeroyok dan disiksa, jiwanya makin terhimpit. Luka-luka di hatinya makin banyak, dan dia tidak kuat menahan lagi. Dilihatnya wajah orang-orang itu semua seperti wajah iblis, dengan mata bernyala-nyala penuh kebencian dan dendam. Penuh nafsu membunuh dengan mulut terenganga seolah-olah tampak taring dan gigi meruncing, siap untuk menggigit lawan dan menghisap darahnya. Dia merasa ngeri. Dia merasa seolah-olah berada di antara sekumpulan iblis. Maka sambil menangis terselu-selu, Sintiong pun lalu lari meninggalkan tempat itu yang tiada lain adalah tempat tinggalnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota Kunming, terus berlari ke arah pegunungan yang tampak dari jauh seperti seorang manusia rebahan. Seorang manusia dewa yang sakti, yang akan melindunginya dari kejaran iblis itu. Insan budiman, seperti orang kehilangan ingatan, semalam itu Sintiong terus berlari sampai pada keesokan harinya. Saking lelahnya dia tersaruk-saruk di kaki pegunungan Jenghuasan. Kadang-kadang ia tersandung kakinya dan jatuh menelungkup. Dia bangun lagi dan lari lagi, terhuyung-huyung, dan akhirnya pada keesokan harinya pagi-pagi dia terguling roboh pingsan di dalam sebuah hutan di lereng bagian bawah pegunungan Jenghuasan. Setelah siuman anak kecil berusia 5 tahun ini melanjutkan perjalanannya, dan beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah hutan penuh bunga, karena kebetulan pada waktu itu adalah musim semi. Di sepanjang jalan mendaki pegunungan, kalau perutnya sudah mulai lapar, anak itu memetik buah-buahan dan makan daun-daunan, memilih yang rasanya segar dan tidak pahit, sehingga dia tidak sampai kelaparan. Di dalam hutan seribu bunga itulah Sintiong terpesona, merasa seperti hidup di alam lain, di dunia lain. Tempat yang hening dan bersih, tidak ada seorang pun manusia. Kalau dia teringat akan manusia, dia bergidik dan menangis saking takut dan ngerinya. Dia telah menyaksikan kekejaman-kekejaman yang amat hebat. Bukan hanya kekejaman orang-orang yang merenggut nyawa ayah bundanya, yang memaksa ayah bundanya berpisah darinya dan mati meninggalkannya, akan tetapi juga melihat kekejaman puluhan orang tetangga
yang menyiksa 3 orang itu sampai mati dan hancur tubuhnya. Dia bergidik, dan dia ketakutan kalau teringat akan peristiwa itu. Di dalam hutan seribu bunga, dia merasakan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan keheningan yang menyejukkan perasaan. Pada mulanya Shen Leong tidak mempunyai niat untuk kembali ke kotanya, karena ia masih merasa ngeri. Ia tidak ingin melihat ayah bundanya yang berlumuran darah. Ia tak ingin melihat mayat 3 orang pencuri yang hancur. Ketika dia tiba di hutan Yeng Huasan itu dan melihat betapa tubuh dan pakaiannya ternoda darah yang baunya amat busuk, dia pun cepat mandi dan mencuci pakaiannya di anak sungai yang terdapat di hutan itu. Suatu anak sungai yang airnya keluar dari sumber air jernih dan sejuk sekali. Mula-mula memang dia tidak ingin pulang karena kengerian hatinya. Akan tetapi setelah 2-3 bulan bersembunyi di tempat itu, timbul rasa cintanya terhadap hutan seribu bunga. Dan dia kini tidak ingin pulang sama sekali, karena dia telah menganggap hutan itu sebagai tempat tinggalnya yang baru. Di dekat pohon pek yang besar, terdapat bukit batu. Dan di situ ada goanya yang cukup besar untuk dijadikan tempat tinggal. Dijadikan tempat berlindung dari serangan hujan dan angin. Gua ini dibersihkannya dan menjadi sebuah tempat yang amat menyenangkan. Demikianlah, anak ini tidak tahu sama sekali bahwa harta kekayaan orang tuanya yang tidak mempunyai keluarga dan sanak kadang lainnya telah dijadikan perebutan di antara para tetangga sampai harta itu habis ludes sama sekali. Dengan alasan mengamankan dalam tanda kutip barang-barang berharga dari rumah kosong itu, para tetangga telah memperkaya diri mereka sendiri. Mereka ini tetap tidak tahu atau tidak mengerti bahwa mereka telah mengulangi perbuatan 3 orang pencuri yang mereka keroyok dan mereka bunuh bersama itu. Mereka juga melakukan pencurian. Sungguh pun caranya tidak sekasar yang dilakukan oleh para pencuri. Jika dinilai, pencurian yang dilakukan para tetangga dan sahabat ini jauh lebih kotor dan jauh lebih rendah daripada yang dilakukan oleh 3 orang pencuri dahulu itu. Para pencuri itu melakukan pencurian dengan sengaja dan terang-terangan sebagai pencuri. Tidak berselubung apa-apa, dan kejahatannya pun memang terbuka sebagai orang-orang yang mengambil barang orang lain di waktu si pemilik sedang lengah atau tertidur. Namun, apa yang dilakukan oleh para tetangga itu adalah pencurian terselubung dengan kedok menolong dalam tanda kutip. Sehingga kalau dibuat takaran, kejahatan mereka itu berganda. Pertama, jahat seperti si pencuri biasa karena mengambil dan menghakimi milik orang lain. Yang kedua, jahat karena telah bersikap munafik melakukan kejahatan dengan selubung kebaikan dalam tanda kutip. Demikianlah sampai 2 tahun lamanya anak berusia 5 tahun ini tinggal seorang diri di dalam hutan seribu bunga. Sebagai putra seorang ahli pengobatan, biarpun ketika itu usianya baru 5 tahun, sedikit banyak Shen Leong tahu akan daun-daun dan akar obat. Bahkan sering dia ikut ayahnya mencari daun-daun obat di gunung-gunung. Setelah kini dia hidup seorang diri dalam hutan, bakatnya akan ilmu pengobatan mendapat ujian dan pemupukan secara alami. Dia harus makan setiap hari. Untuk keperluan ini dia telah pandai memilih dari pengalaman manakah daun yang berkhasiat dan mana pula yang enak, mana juga yang beracun dan lain sebagainya. Selama 2 tahun itu dengan pakaian cabik-cabik tidak karuan, sering pula dia terserang sakit. Dan dari pengalaman ini pula dia dapat memilih daun-daun dan akar-akar obat. Bukan dari pengetahuan, melainkan dari pengalaman. Mungkin karena tidak ada sesuatu lainnya yang menjadikan bahan pemikiran, maka anak ini dapat mencurahkan semua perhatiannya terhadap pengenalan akan daun dan akar, serta buah dan kembang yang mengandung obat ini, sehingga penciumannya amat tajam terhadap khasiat daun dan akar obat. Dengan penciumannya saja, dia dapat menentukan khasiat apakah yang terkandung dalam suatu daun.
Tidak kelirulah kata orang-orang bahwa pengalaman adalah guru terpandai. Tentu saja kata-kata itu baru terbukti kebenarannya kalau seseorang memiliki rasa kasih terhadap yang dilakukannya itu. Dan memang di lubuk hati Sin Leong, dia mempunyai rasa kasih yang menimbulkan suka. Dan suka inilah menimbulkan kerajinan untuk mempelajari khasiat bunga-bunga. Dan juga daun-daun yang banyak sekali aneka ragamnya dan tumbuh di dalam hutan seri bunga itu. Selain mempelajari khasiat tumbuh-tumbuhan bukan hanya untuk menjadi bahan makanan sehari-hari akan tapi juga untuk pengobatan, Sin Leong mempunyai kesukaan lain lagi yang timbul dari rasa kasihnya kepada alam. Kasih yang sepenuhnya dan yang mungkin sekali timbul karena dia merasa hidup sebatang kara dan juga timbul karena melihat kekejaman yang menggores di kalbunya akan perbuatan manusia ketika ayah ibunya dan 3 orang pencuri itu tewas. Di tempat itu dia melihat kedamaian yang murni, kewajaran yang indah, dan tidak pernah melihat kepalsuan-kepalsuan, tidak pula melihat kekejaman. Rasa kasih kepada alam ini membuat dia amat peka terhadap keadaan sekelilingnya, membuat perasaannya tajam sekali, sehingga dia dapat merasakan betapa hangat dan nikmatnya sinar mentari pagi, betapa lembut dan sejuk segarnya sinar bulan purnama, sehingga tanpa ada yang memberitahu dan menyuruh, hampir setiap hari dia bertelanjang mandi cahaya matahari pagi dan setiap bulan purnama dia bertelanjang mandi sinar bulan purnama. Insan budiman, tanpa disadarinya tubuhnya telah menerima dan menyerap inti tenaga mukjizat dari bulan dan matahari yang membuat darahnya bersih, tulangnya kuat dan tenaga dalam di tubuhnya makin terkumpul di luar kesadarannya. Setelah keringat membasahi seluruh tubuhnya, dan beberapa kali memutar tubuhnya yang duduk bersila di atas batu, Sin Leong turun dari batu itu, menghapus peluh dengan sapu tangan lebar. Setelah tubuhnya tidak berkeringat lagi, setelah dibelai bersihnya angin pagi, dia mengenakan lagi pakaiannya dan pergi mengeluarkan bunga, daun, buah, dan akar obat dari dalam goa untuk dijemur di bawah sinar matahari. Inilah yang menjadi pekerjaannya sehari-hari. Selain mencangkok, memperbanyak dan menanam tanaman yang berkhasiat. Menjelang tengah hari, mulailah berdatangan penduduk yang membutuhkan obat. Di antara mereka terdapat pula beberapa orang Kang O yang kasar dan menderita luka beracun dalam pertempuran. Untuk mereka semua, tanpa pandang bulu, Sin Leong memberikan obatnya setelah memeriksa luka-luka dan penyakit yang mereka derita. Lebih dari 15 orang datang berturut-turut minta obat dan yang datang terakhir adalah seorang laki-laki setengah tua. Ia bertumbuh tinggi besar, sedangkan di punggungnya tergantung golok dan dia datang terpincang-pincang karena pahanya terluka hebat, luka yang membengkak dan menghitam. Sin Leong, kau tolonglah aku, Sin Leong. Begitu tiba di depan gua di mana Sin Leong duduk dan memotong-motong akar basah dengan sebuah pisau kecil. Laki-laki bermuka hitam dan bertubuh tinggi besar itu menjatuhkan diri dan merintih kesakitan. Sin Leong mengerutkan alisnya. Di antara orang-orang yang minta pengobatan, dia paling tidak suka melihat orang Kang O yang dapat dikenal dari sikap kasar dan senjata yang selalu mereka bawa. Namun belum pernah dia menolak untuk mengobati mereka. Bahkan diam-diam dia menilai mereka itu sebagai orang-orang yang berwatak serigala, yang haus darah, yang selalu saling bermusuhan dan saling melukai. Sehingga mereka itu merupakan manusia-manusia yang patut dikasihani. Karena tidak mengenal apa artinya ketentraman, apa artinya kedamaian, dan kasih antar manusia yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Orang tua Aga, bukankah 2 bulan lalu kau pernah datang dan minta obat karena luka di lengan kirimu yang keracunan? Tanyanya sambil menatap wajah berkulit hitam itu. Benar, benar sekali Sin Leong. Aku adalah Sin Hek Ho, atau macan hitam sakti yang dahulu terkena senjata beracun di lenganku. Akan tapi sekarang aku menderita luka lebih parah lagi, Sin Leong. Pahaku terbacok pedang lawan dan celakanya pedang itu mengandung racun yang hebat sekali. Kalau kau tidak segera menolongku, aku akan mati, Sin Leong. Sin Leong tidak berkata apa-apa lagi. Ia menghampiri orang yang di atas tanah itu.
Kemudian memeriksa luka mengganga di balik celana yang ikut robek. Luka itu lebar dan dalam, luka yang tertutup oleh darah yang menghitam dan membengkak. Bahkan ketika dipegang, seluruh kaki itu terasa panas, tanda keracunan hebat. Sin Leong menarik napas panjang. Wang Hyong, mengapa engkau masih saja bertempur dengan orang lain? Saling melukai dan saling membunuh pula. Bukankah dahulu ketika kau datang ke sini pertama kali pernah kau berjanji tidak akan lagi bertanding dengan orang lain? Mata yang lebar itu melotot, kemudian pandang matanya melembut. Tak mungkin dia dapat marah kepada anak ajaib itu. Seorang anak kecil berusia 7 tahun dapat bicara seperti itu kepadanya. Seolah-olah anak itu adalah seorang kakek yang menjadi pertapa dan hidup suci. Sintong, aku adalah Sin Hek Ho. Dan jangan kau menyebut Lo Eng Hyong atau orang tua gagah kepadaku ya. Aku adalah seorang perampok, Sinto. Mengertikah kau? Seorang perampok tunggal yang mengandalkan hidup dari merampok orang lewat. Kalau aku tidak butuh barang, aku tentu tidak akan mengganggu orang, Sintong. Dan kalau orang yang kumintai barangnya itu tidak melawan, aku tentu tidak akan menyerangnya. Akan tetapi 2 kali aku keliru menilai orang. Dahulu aku menyerang seorang nenek yang kelihatan lemah, dan akhirnya lenganku terluka hebat. Sekarang aku merampok seorang kakek yang kelihatan lemah yang membawa barang berharga, dan akhirnya pahaku ini nih hampir buntung, dan kini keracunan hebat. Sintong, oh tolonglah aku. Aku akan berterima kasih kepadamu, Sintong. Dan aku datang kali ini juga akan mengabarkan sesuatu yang amat penting bagimu, Sintong. Wang Hyang, aku tidak membutuhkan terima kasih dan balasan darimu. Aku mengenal khasiat tumbuhan di sini. Tumbuhan itu tumbuh di sini begitu saja, mempersilahkan siapapun juga ya yang mengerti untuk memetik dan menggunakannya. Dan tanpa membeli, tanpa merampas, juga tanpa menggunakan kekerasan. Aku hanya memetik dan menyerahkan kepadamu. Perlu apa aku minta terima kasih dan balasan darimu? Nah, lukamu ini hebat nih. Seluruh kaki mengeram. Sudah panas. Berarti darahmu telah keracunan. Untuk mengeluarkan racunnya yang masih mengeram di sekitar lukamu. Nah, sebaiknya lukamu itu dibuka agar dapat diobati. Tidak seperti sekarang ini tutup oleh darah beracun yang mengering. Ya? Coba, Wang Hyong, dapatkah membuka lukamu itu? Orang setengah tua itu membelahkan mata dan kembali dia kagum mendengar cara bocah itu bicara. Akan tetapi keheranannya lenyap ketika dia teringat bahwa bocah ini adalah Sintong, anak ajaib. Maka dia lalu menghunus goloknya. Saat melihat berkelebatnya sinar golok, Sin Leong memejamkan matanya. Terbayang kembali 3 batang golok yang membacuki tubuh ayah bundanya, dan banyak golok yang kemudian membacuki tubuh 3 orang pencuri itu. Sin Hek Ho menggunakan ujung goloknya untuk menusuk dan membuka kembali luka di pahanya. Dia mengeluh keras. Akan tetapi lukanya sudah terbuka, dan darah hitam mengucur keluar. Dengan siksaan rasa nyeri yang hebat, Sin Hek Ho melemparkan goloknya dan menggunakan kedua tangannya memijit-mijit paha yang terasa nyeri itu. Sin Leong berlutut menggunakan jari tangannya yang halus untuk membantu memijat, sehingga darah makin banyak keluar. Darah hitam dan baunya membuat orang mau muntah. Akan tapi Sin Leong yang melakukan hal itu dengan rasa kasih sayang di hatinya, juga dengan rasa iba yang mendalam dan tidak dibuat-buat, dan tidak pula disengaja, menerima bau itu dengan perasaan makin terharu. Betapa sengsara dan menderitanya orang ini. Hanya demikian bisikan hatinya. Dia lalu mengambil bubukan akar tertentu, menabur bubukan itu ke dalam luka yang menggangga. Mati aku! Kakek itu berseru keras ketika merasa betapa obat itu mendatangkan rasa nyeri, seperti ada puluhan ekor lebah menyengat-nyengat bagian yang terluka itu. Wang Hong, harap kau pertahankan. Sebentar juga akan hilang rasa nyerinya. Jangan lawan rasa nyeri itu, hadapilah.
sebagai suatu kenyataan. Dan ketahuilah bahwa bubuk itu adalah obat yang akan mengusir penyakit ini. Sambil berkata demikian, Sin Leong lalu menggunakan 4 helai daun yang sudah diremas sehingga daun itu menjadi basah dan layu. Kemudian ditutupnya luka itu dengan 4 helai daun. Benar saja, rintihan orang itu makin perlahan, tanda bahwa rasa nyerinya berkurang, dan akhirnya orang itu menarik napas panjang, karena rasa nyerinya kini dapat ditahannya. Kemudian Sin Leong berkata kepada orang tua itu, "Harap Lo Eng Hiong membawa akar ini, kemudian rebuslah dan minum airnya. Khasiatnya untuk membersihkan racun yang masih berada di kakimu. Dengan demikian, maka luka itu akan segera sembuh." Nah, obat bubuk dan daun-daun ini untuk mengganti obat setiap hari sekali. Ya, kiranya cukup untuk sepekan, sampai luka itu sembuh sama sekali. Sin Leong berkata sambil membungkus obat-obat itu dengan selai daun yang lebar, dan menyerahkannya kepada Sin Hek Ho. Kemudian orang kasar itu menerima bungkusan obat dan kembali menghela napas panjang. Sintong, kalau saja aku dapat mempunyai seorang sahabat seperti engkau yang selalu berada di sampingku. Dan kalau saja aku dapat mempunyai seorang anak seperti engkau, kiranya aku tidak akan tersesat sejauh ini. Terima kasih, Sintong. Dan aku tidak dapat membalas apa-apa kecuali peringatan kepadamu bahwa engkau terancam bahaya besar, Sintong. Sin Leong mengangkat muka memandang wajah berkulit hitam legam itu dengan heran. Sintong, dunia Kan Ou telah geger dengan namamu. Aku dan orang-orang Kang Ou telah menerima pengobatanmu, membawa namamu di dunia Kang Ou, dan terjadilah geger karena nama Sintong menjadi kembang bibir setiap orang Kang Ou. Banyak partai besar tertarik hatinya menganggap engkau tentu penjelmaan dewa atau sang Buddha. Kini telah banyak partai dan orang-orang gagah yang siap untuk datang ke sini untuk membujukmu menjadi anggota mereka, atau menjadi murid orang-orang Kang Ou yang terkenal. Celakanya, Sintong, di antara mereka itu terdapat 2 orang manusia iblis yang lain lagi maksudnya. Ya, bukan maksud baik seperti tokoh dan partai persilatan, melainkan maksud keji terhadap dirimu, Sintong. Sin Leong mengeruskan alisnya. Sedikit pun dia tidak merasa takut karena memang dia tidak mempunyai niat buruk terhadap siapapun di dunia ini. Wang Jiang, aku hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Juga tidak mempunyai permusuhan dengan siapapun juga. Siapa orangnya akan menggangguku? Kakek itu memandang terharu padanya. Kau benar-benar seorang yang aneh dan bersih hatimu, nak. Kalaulah aku memiliki kepandaian, aku akan melindungimu dengan seluruh tubuh dan nyawaku. Bukan hanya karena 2 kali kau menolongku, Sintong, melainkan karena tidak rela. Ya, aku tidak rela melihat orang mau merusak seorang bocah ajaib seperti engkau ini. Akan tetapi, Sintong, 2 orang iblis itu. Demikian, Sin Hek Ho menggigil dan kelihatan jeli sekali. Nah, siapakah mereka? Dan apa yang mereka kehendaki dari aku? Sintong, di dunia Kang Ou banyak terdapat golongan sesat. Manusia-manusia iblis, termasuk orang seperti aku. Akan tetapi dibandingkan 2 orang yang kumaksudkan itu, mereka adalah 2 ekor harimau buas. Sedangkan orang seperti aku hanyalah seekor tikus, Sintong. Yang seorang adalah kakek berpakaian pengemis. Dia kelihatan seperti orang miskin yang alim.
Namun dialah iblis nomor 1. Dia ketua Patjiu Kaipang. Seorang kakek yang memiliki rumah seperti istana. Dan wajahnya yang biasa juga alim. Menyembunyikan watak yang kejamnya melebihi iblis sendiri. Celakalah engkau, Sintong. Kalau kau sudah berada di tangan kakek ini, Sintong. Kurasa seorang kakek seperti dia tidak membutuhkan seorang anak kecil seperti aku. Aku tidak khawatir. Loeng Hong, dia tidak akan menggangguku, Lin Hong. Tidak aneh kalau kau berpendapat demikian, Sintong. Karena kau seorang anak ajaib yang berhati dan berpikiran polos serta murni. Akan tapi aku khawatir sekali. Apalagi iblis kedua yang tidak kalah kejamnya. Dia seorang wanita cantik. Dan tak ada yang tahu berapa usianya. Wajahnya cantik. Rambutnya panjang harum. Dan selalu membawa sebuah payung. Kelihatannya lemah dan membutuhkan perlindungan dia. Akan tapi seperti iblis pertama, Sintong. Semua kecantikan dan kelemah lembutannya itu menyembunyikan watak yang sesungguhnya. Ya, watak yang lebih keji dan kejam daripada iblis sendiri. Loeng Hiong, harap saja Loeng Hiong tidak memburuk-burukan orang lain seperti itu. Sebab aku tidak percaya, Loeng Hiong. Kakek itu menarik napas panjang kemudian bangkit berdiri. Sintong, aku sudah memberi peringatan kepadamu. Dan kalau kau mau, marilah kau ikut aku bersembunyi di tempat aman. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, setelah keadaan benar-benar aman, barulah kau kembali ke sini, ke hutan ini. Aku mendengar berita angin bahwa 2 iblis itu sedang menuju ke Jenghuasan mencari Sintong. Namun Sin Leong menggiringkan kepalanya. Loeng Hiong, aku dibutuhkan oleh penduduk pedesaan di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Loeng Hong. Kalau begitu sudahlah. Aku kan sudah berusaha memperingatkanmu, Sintong. Mudah-mudahan saja benar-benar tidak terjadi seperti yang kukhawatirkan padamu. Dan lebih-lebih lagi mudah-mudahan aku tidak akan terluka lagi seperti itu. Sehingga kalau kau benar-benar sudah tidak berada lagi di sini, aku payah mencari obat, Sintong. Selamat tinggal, Sintong. Dan sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih padamu, nak. Ya, selamat jalan, Loeng Hiong. Semoga kau lekas sembuh, ya. Orang itu kemudian berjalan menyeret kakinya yang terluka. Baru belasan langkah ia menoleh lagi dan berkata pada Sin Leong, Sintong, benar-benarkah kau tidak mau ikut bersamaku untuk bersembunyi? Sin Leong tersenyum dan kembali ia menggelengkan kepalanya tanpa menjawab sepatah kata pun. Sintong, siapakah namamu yang sesungguhnya, nak? Aku disebut Sintong. Biarpun aku merasa seorang anak biasa, aku tidak tega menolak sebutan itu. Kau mengenalku sebagai Sintong, itulah namaku. Sin Hek Ho menggeleng kepala. Kemudian melanjutkan perjalanannya dan masih bergeleng-geleng sambil mulutnya mengomel. Anak ajaib. Anak ajaib, sayang. Dan dia mengepal tinju seolah-olah hendak menyerang siapapun yang akan mengganggu bocah yang dikaguminya itu. Beberapa hari kemudian semenjak Sin Hek Ho datang minta obat kepada Sin Leong, makin banyaklah orang yang datang membisikkan kepada anak itu tentang geger di dunia Kang Ou karena dirinya. Bermacam-macam berita aneh yang didengar oleh Sin Leong tentang ancaman dan lain-lain mengenai dirinya. Namun dia sama sekali tidak ambil peduli dan tetap saja bersikap tenang dan bekerja seperti biasa. Tidak pernah gelisah. Bahkan sama sekali tidak pernah memikirkan tentang berita yang didengarnya itu.
Beberapa pekan kemudian, pagi hari dari arah timur kaki pegunungan Jenghoesan, tampak berjalan seorang kakek seorang diri. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri seolah-olah menikmati pemandangan alam di sekitar tempat itu. Kakek itu usia yang tentu sudah 60-an tahun. Tubuhnya kurus kecil, pakaiannya penuh tambalan. Wajahnya membayangkan kesabaran, dan mulut yang ompong itu bahkan selalu menyungging senyum simpul keramahan. Dia melangkah perlahan-lahan memasuki hutan pertama di kaki pegunungan Jenghoesan. Langkahnya dibantu dengan ayunan sebatang tongkat butut yang berwarna hitam. Agaknya terbuat dari semacam kayu yang sudah amat tua sehingga seperti besi. Agaknya dia seorang pengemis tua yang hidupnya serba kekurangan. Namun yang dapat menyesuaikan diri sehingga tidak merasa kurang, bahkan kelihatannya gembira, menerima hidup apa adanya dan hatinya selalu senang. Buktinya ketika dia mendengar kicau burung-burung, kakek ini membuka mulutnya dan bernyanyi pula. Akan tetapi kata-kata dalam nyanyiannya itu tentu akan membuat setiap orang yang mendengarnya mengerutkan kening. Karena selain aneh, juga menyimpang dari ajaran kebatinan pada umumnya. Apa artinya hidup kalau hati tak senang? Apa artinya hidup kalau segala keinginan tak terpenuhi? Puluhan tahun mempelajari ilmu, bekal memenuhi segala kehendak. Berenang dalam lautan kesenangan, mati pun tidak penasaran. Berkali-kali pengemis itu bernyanyi dengan kata-kata yang itu juga. Suaranya halus dan cukup merdu. Dan sambil bernyanyi dia mengatur irama lagu dengan ketukan tongkatnya di atas tanah lunak. Atau bila kebetulan mengenai batu yang keras, ujung tongkat itu tentu membuat lubang. Kedua kakinya yang bersepatu butut itu sendiri tidak meninggalkan jejak. Seolah-olah dia tidak menginjak tanah, akan tetapi tongkat itu membuat jejak jelas. Karena setiap kali melubangi tanah maupun batu. Adapun kaki itu sendiri biarpun menginjak tanah basah, sama sekali tidak meninggalkan bekas. Beberapa menit kemudian setelah kakek aneh itu lewat, tampak berkelebat bayangan orang juga datang dari arah timur melalui kaki bukit itu. Mereka itu terdiri dari 13 orang laki-laki dari usia 30-40-an tahun. Dan seorang wanita berusia 25 tahunan, berwajah manis dan bertubuh bagus dengan pinggang ramping. 13 orang laki-laki itu kesemuanya kelihatan gagah. Dari pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat. Sedangkan gerakan mereka yang ringan cekatan membuktikan bahwa mereka bukanlah sembarangan orang dunia persilatan, melainkan rombongan orang-orang gagah yang berilmu. Hal ini memang tidak salah. Karena mereka itulah yang terkenal dengan julukan Cap Sa Sin Thiap atau 13 pendekar sakti, murid-murid utama dari partai besar Bu Tong Pai. Tahan dulu para suheng. Tiba-tiba wanita cantik itu mengangkat tangannya ke atas dan memperingatkan para suhengnya, kemudian dia menuding ke bawah dan berkata, "Lihatlah para suheng, tuh." 13 orang itu memperhatikan bekas tusukan tongkat pengemis tadi yang jaraknya teratur dan biarpun tiba di atas batu, tetap saja tampak batu itu berlubang. "Para suheng, siapa lagi kalau bukan dia?" kata gadis itu dengan alis berkerut. "Tenaga tusukan tongkat yang hebat, Nidi," kata salah seorang di antara mereka. "Wah, dan jejak kakinya juga tidak tampak. Tidak salah lagi. Pat Jiu Kai Ong atau si raja pengemis berlengan 8. Tentu dia telah lewat di sini dan baru saja. Hayo cepat kita mengejarnya. Jangan sampai dia mendahului kita masuk ke hutan 1000 bunga, hayo!" kata orang tertua di antara mereka, seorang berusia 40-an tahun yang bermuka seperti harimau. Karena kini merasa yakin bahwa jejak lubang-lubang itu tentu dibuat oleh tongkat Pat Jiu Kai Ong, maka 13 orang tokoh Bu Tong Pai itu mencabut senjata masing-masing. Tampaklah berkilaunya senjata tajam itu meluncur ke depan. Ketika ke-13 orang itu
mengerahkan ginkang mereka dan menggunakan ilmu berlari cepat melakukan suatu lari yang sangat cepat mengejar ke depan ke arah jejak berlubang itu. Tak lama kemudian, terdengarlah oleh mereka bunyi nyanyian kakek pengemis tadi. 13 orang ini memperlambat larinya, dan satu-satunya wanita di antara mereka mengomel lirih. Dasar manusia iblis, selama hidupnya mengejar kesenangan dan demi kesenangan, dan dia tidak segan-segan melakukan hal-hal terkutuk yang kejamnya melebihi iblis sendiri. Sumoy, terhadap orang seperti ini kita harus berhati-hati. Semenjak dahulu, Butong Pai tidak pernah bermusuhan dengan tokoh dunia persilatan manapun juga. Tidak pula mencampuri urusan mereka. Maka biarlah nanti kita tanya dia secara baik-baik saja. Dan kalau tidak terpaksa, lebih baik kita menghindarkan pertempuran, Sumoy. Demikian kata Tawa Suheng, kakak seperguruan tertua mereka. Semua siswanya mengangguk, akan tapi Sumoynya mengomel. Siapakah yang takut kepadanya? Dia melintangkan pedangnya. Memang, nona yang bernama Te Kuatling ini terkenal berhati keras dan pemberani. Ilmu pedangnya memang hebat. Maka tidaklah mengherankan apabila dia terhitung seorang di antara Capsa Sin Hiap yang terkenal di dunia persilatan. Suboy, kita harus menaati perintah suhu agar tidak membawa Butong Pai, yaitu menanam bibit permusuhan dengan golongan lain. Baik kaum bersih maupun kaum sesat. Karena itu, dalam pertemuan ini serahkan saja kepadaku untuk mewakili kalian semua. Karena maklum bahwa dia tidak boleh melanggar perintah gurunya. Dan bahwa Tawa Suheng ini selalu paling lihai, juga merupakan seorang yang mewakili suhu mereka. Kuatlin mengangguk biarpun bibirnya yang merah tetap cemberut tidak merasa puas. Dia merasa tidak puas melihat sikap jeri yang diperlihatkan para suhengnya. Capsa Sian Hiap mempunyai nama besar di dunia Kang Ol, disegani kawan ditakuti lawan. Maka sekarang berhadapan dengan seorang tokoh sesat saja kelihatan gentar. Suara nyanyian itu semakin keras. Tanda bahwa jarak di antara mereka dengan kakek itu makin dekat. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hampir sempurna, 13 orang pendekar Butong Pai itu dapat menyusul dan berkelebatlah tubuh mereka. Dari kanan, kiri, dan atas, tahu-tahu mereka telah berdiri menghadap di depan kakek pengemis dengan sikap keren dan gagah sekali. Kakek pengemis itu masih melanjutkan nyanyiannya sambil berdiri memandang. Dan ketika pandang matanya bertemu dengan wajah Kuatlin, dia tidak menyembunyikan kekagumannya. Setelah nyanyiannya berhenti, barulah dia tersenyum dan berkata, apakah kalian ini serombongan pemain akrobat yang hendak menjual kepandaian? Aku seorang pengemis tidak mempunyai uang untuk membayar upah kalian. Harap Lo Cian Fei tidak berpura-pura lagi. Kami tahu bahwa Lo Cian Fei adalah Pat Jiu Kai Pangcu, ketua perkumpulan pengemis 8 lengan. Yang sangat terhormat. Lo Cian Fei adalah tokoh terkenal yang berjuluk Pat Jiu Kai Ong, bukan? Kakek yang mukanya kelihatan sabar dan baik hati itu tersenyum. Senyumnya juga simpatik dan ramah. 13 orang pendekar Butong Pai itu yang hanya baru mengenal nama kakek sakti kaum sesat ini, diam-diam merasa heran. Bahkan mereka sangsi apakah benar-benar mereka berhadapan dengan Pat Jiu Kai Ong, yang kabarnya kejamnya seperti iblis. Karena kakek ini kelihatannya halus tutur sapanya dan begitu ramahnya. Sungguh sukar zaman sekarang ini untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri.
Orang-orang muda sekarang amat tajam penciumannya dan penglihatannya. Biarpun belum pernah jumpa sudah mengenal orang. Orang-orang muda yang gagah dan cantik. Dia memandang Quadlin lagi dengan kagum. Tidaklah keliru dugaan bahwa kalian adalah Pat Jiu Kai Ong, seorang pengemis tua yang hanya memiliki sebatang tongkat butut ini. Tidak tahu siapakah kalian, dan perlu apakah kalian menghadang perjalananku? Kami adalah Cap Chan Sian Hiap dari Butong Pai. Demikian kata Quadlin, dan karena sudah terlanjur, maka percuma saja Tua Suhengnya mencegahnya dengan pandang matanya. Oh, benar kami adalah murid-murid Butong Pai. Orang tua, kata Tua Suheng itu dengan hati tidak enak. Sumonya yang lancang itu ternyata telah membuka kartu dan mengaku bahwa mereka dari Butong Pai, berarti membawa-bawa nama perkumpulan mereka. Bagus, bagus. Memang Butong Pai mempunyai banyak murid pandai, gagah dan cantik sepanjang kabar yang kudengar. Akan tetapi, kalau tidak salah aku tidak pernah berurusan dengan Butong Pai. Melihat sikap kakek itu masih ramah dan kata-kata juga halus dan tidak bermusuhan, Tua Suheng pun menjadi makin tidak enak. Akan tapi dia maklum orang macam apa adanya kakek itu depannya itu. Mereka datang ke sini demi Sintong yang mereka dengar merupakan seorang anak ajaib yang luar biasa dan sudah banyak menolong manusia dengan pengetahuan yang tepat mengenai khasiat tumbuhan yang mengandung obat. Maka tetap saja dia merasa khawatir akan keselamatan Sintong itu kalau sampai kakek datuk sesat ini bertemu dengan anak itu. Apa yang Lo Cian Pue katakan memang benar. Di antara Lo Cian Pue dengan Butong Pai tidak pernah ada urusan. Dan sekali ini, kami orang-orang muda dari Butong Pai juga tidak berniat untuk mengganggu Lo Cian Pue yang terhormat. Hanya kami mendengar berita bahwa di antara banyak tokoh dunia persilatan, Lo Cian Pue juga berminat kepada anak kecil budiman yang terkenal dengan sebutan Sintong. Dan ia berdiam di dalam hutan seribu bunga. Benarkah ini? Dan apakah Lo Cian Pue sekarang sedang menuju ke hutan itu? Mulai berubah wajah kakek itu mendengar ucapan ini. Senyumannya memang masih ada, akan tapi sepasang matanya yang tadinya berseri gembira itu kehilangan cahaya kegembiraannya. Dan berubah dengan sinar kilat yang mengejutkan mereka semua. Orang-orang muda yang lancang kalian. Kalau benar aku hendak pergi mengunjungi Sintong, kalian mau apa? 13 orang anak murid Butong Pai itu sudah dapat mencium keadaan yang buat mereka semua siap siaga. Mereka melihat bahwa kakek yang kelihatannya halus budi dan ramah ini mulai memperlihatkan tanduknya atau watak yang sesungguhnya. Lo Cian Pue, kalau benar demikian, kami hanya mohon kepada Lo Cian Pue agar tidak mengganggu Sintong. Weh, apa muka bocah itu? Bukan apa-apa. Namun mendengar betapa anak ajaib itu telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu dan tanpa pamrih, maka sudahlah menjadi kewajiban semua orang gagah di dunia persilatan untuk menjaga keselamatan dia. Terjadilah perubahan hebat pada diri kakek tua itu. Kini senyumannya bahkan lenyap, dan mulutnya menyeringai penuh sikap mengejek. Matanya berkilat-kilat dan suaranya berubah menjadi kaku. Juga ketus dan memandang rendah. Wei, anak-anak kurang ajar, apakah si tua bangka Kui Bok Sian Jin yang mengutus kalian? Guru kami tidak tahu menahu tentang ini, kakek. Kami kebetulan berada di daerah ini dan mendengar akan Sintong yang terancam bahaya. Maka kami melihat Lo Cian Pue
lalu sengaja hendak bertanya. Tentu saja, kalau Cian Fei tidak menghendaki Sintong, kami pun sama sekali tidak kurang ajar dan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Weh, aku memang menuju ke hutan 1000 bunga. Mengapa kalian menyangka bahwa aku akan mencelakai Sintong? 13 pendekar Butong Fai itu makin tegang. Kakek ini sudah mulai berterus terang, maka tiada salahnya kalau mereka bersikap waspada dan berterus terang pula. Siapa yang tidak mendengar bahwa Pat Jiu Kai Ong sedang menyempurnakan ilmu iblis yang disebut Hiacing Hua Cut, ilmu hitam tangan darah? Tiba-tiba Kuat Lun berseru sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka kakek itu. Para suheng pun terkejut. Akan tetapi ucapan telah terlanjur dikeluarkan, dan memang dalam hati mereka terkandung tuduhan itu. Ilmu Hiacing Hua Cut adalah semacam ilmu hitam yang hanya dapat dipelajari oleh kaum sesat. Karena ilmu ini membutuhkan syarat yang amat keji, yaitu menghimpun kekuatan hitam dengan jalan menghisap dan minum darah otak dan sumsum anak-anak yang masih bersih darahnya. Tentu saja bagi seorang yang sedang menyempurnakan ilmu iblis ini, Sintong mempunyai daya tarik yang luar biasa, karena darah, otak, dan sumsum seorang bocah seperti Sintong yang ajaib lebih berharga dari darah, otak, dan sumsum puluhan orang bocah biasa lainnya. Tiba-tiba kakek itu tertawa lebar. Memang benar. Dan satu-satunya bocah yang akan menyempurnakan ilmuku itu adalah Sintong. Dan aku bukan hanya suka minum dan menghisap darah, otak, dan sumsum bocah yang bersih. Juga aku bukannya tidak suka bersenang-senang dengan perawan cantik seperti engkau, Nona. Sering. Tampak sinar-sinar berkilauan ketika pedang yang 13 buah banyaknya itu bergerak secara berbarengan dan 13 orang pendekar itu telah mengurung si kakek yang masih tertawa terbahak-bahak. Kalian mau coba-coba main-main dengan Pat Jiu Kai Ong? Sayang, kalian masih pada muda belia harus mati, kecuali Nona manis ini. Andai kata si tua bangka Kui Bok Sian Jing berada di sini sekalipun, dia juga tentu akan mampus kalau berani menentang Pat Jiu Kai Ong. Hayo saudara-saudara, serbu dan basmi iblis ini. Tua Suheng itu berseliak, dan mereka sudah menerjang maju dengan bermacam-macam gerakan yang cepat dan dahsyat. Hiat! 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 Tiba-tiba, kakek itu mengeluarkan suara pekik yang dahsyat. Hiat! Pekik yang disusul dengan suara tertawa menyeramkan. Suara ketawa itu bergema di seluruh hutan belantara, sehingga terdengar suara ketawa menjawabnya dari semua penjuru bergema. Seolah-olah semua setan dan iblis penjaga hutan telah datang oleh panggilan kakek itu. Hebatnya pula, suara pekik dan tertawa itu membuat 13 orang pendekar itu seketika seperti berubah menjadi arca. Gerakan mereka tiba-tiba terhenti dan untuk beberapa detik mereka hanya bengong memandang kakek itu dengan jantung seolah-olah berhenti berdenyut. Tua Suheng mereka yang bermuka gagah perkasa itu segera berseru. Awas, Seicung Hokang! Ilmu menggereng seperti singa berdasarkan kikang. Demikian Tua Suheng memperingatkan saudara-saudara seperguruannya. Seruan itu menyadarkan para sutenya dan sumoinya. Cepat mereka mengerahkan sungkang sehingga pengaruh Saichu Hokang itu membuyar. Dan pedang mereka pun melanjutkan gerakannya. Hiat! Hiat! Xing, xing, siut! Tang, tang, tang! Gulungan sinar pedang-pedang menyambar ke arah tubuh kakek dari berbagai jurusan namun dapat ditangkis oleh gulungan sinar tongkat hitam yang telah diputar dengan cepatnya oleh Pat Jiu Kai Ong. Ya! Para pendekar Butong Pai itu terkejut alang-kepalang ketika merasakan betapa telapak tangan mereka menjadi panas dan nyeri setiap kali pedang mereka tertangkis tongkat si kakek itu.
Hal ini menandakan bahwa si kakek benar-benar amat lihai dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Juga tongkatnya yang kelihatan butut dan hitam itu ternyata terbuat dari logam pilihan, sehingga mampu menahan ketajaman pedang di tangan mereka. Padahal semua pedang di tangan Cabsa Sin Hiap adalah pedang-pedang pusaka yang ampuh. Inikah Ngo Heng Kiam? Inikah ilmu pedang 5 unsur dari Butong Pai yang terkenal? Tidak seberapa. Sambil menggerakkan tongkatnya menangkis setiap sinar pedang yang berkelebat meluncur datang, kakek itu tertawa dan mengejek mereka. Saudara-saudara, bentuk Sin Kiam Tim, bentuk barisan pedang sakti, hei! Teriak si tua Su Heng melihat betapa kakek itu benar-benar amat tangguh, sehingga semua serangan pedang mereka dapat ditangkis dengan mudahnya. Tiba-tiba, 13 orang pendekar itu merubah gerakan mereka. Kini mereka tidak lagi menyerang dari kedudukan tertentu, melainkan mereka bergerak mengurung dan mengelilingi kakek itu. Sambil bergerak berkeliling, mereka menyusun serangan berantai, yang susul menyusul dan yang datangnya dari arah yang tidak tertentu. Diam-diam, kakek itu terkejut sejenak. Dia menjadi bingung. Kalau tadi mereka itu menyerangnya dari kedudukan tertentu, biarpun gerakan mereka jadi berdasarkan Ngo Heng Kiam, namun dia sudah dapat mengenali dasar Ngo Heng Kiam dan dapat menggerakkan tongkat secara otomatis untuk menangkis semua pedang yang datang menyambar. Akan tapi sekarang sukar sekali menentukan dari mana serangan akan datang. Dan gerakan mengelilinginya itu benar-benar mendatangkan rasa pusing. Marahlah Pat Chiu Kai Ong. Tadi dia ingin mempelajari ilmu pedang Butong Pai dan memperlihatkan para pengeroyoknya sebelum membunuh mereka. Akan tetapi setelah mereka menggunakan Sin Kiam Tin, dia tahu bahwa kalau dia tidak dapat mendahului mereka, maka dia sendiri bisa terancam bahaya. Tidak disangkanya bahwa si tua bangka Kui Bok Sian Chin, ketua dari Bung Tong Pai, dapat menciptakan barisan pedang yang demikian hebat dan lihainya. Tiba-tiba terjadi perubahan pada diri si kakek ini. Tangan kirinya berubah menjadi merah sekali, merah darah. Hei, hati-hati kawan-kawan. Hati-hati. Hati-hati terhadap Hiat Chiang Huang Sud. Si tua Su Heng berseru keras ketika melihat perubahan warna tangan kiri kakek itu. Pat Chiu Kai Ong tiba-tiba mengeluarkan pekik yang amat dahsyat, lebih dahsyat daripada tadi. Hiat! Tubuhnya mendadak membalik. Tongkatnya menyambar dibarengi tangan kiri merah mendorong ke depan. Hiat! Prak! Prak! Ties! Ties! 3 orang pengeroyok menjerit dan roboh dengan kepala pecah oleh tongkat, sedangkan seorang lagi terkena pukulan jarak jauh yang bernama Hiat Chiang Hua Chut. Roboh dan tewas dengan dada tampak ada bekas 5 jari merah seperti terbakar. Bahkan bajunya robek dan hangus. Itulah Hiat Chiang Hua Chut, pukulan maut yang mengerikan. Padahal ilmu itu masih belum sempurna. Dapat dibayangkan betapa hebatnya kalau kakek itu berhasil menghisap darah, otak, dan sumsum seorang bocah ajaib seperti Sin Tong. Insan budiman, 10 orang pendekar Butong Pai yang tersisa terkejut dan marah sekali. Mereka melanjutkan serangan dengan penuh semangat dan penuh dendam. Namun kembali Pat Chiu Kai Ong memekik dahsyat sambil bergerak menyerang. Hiat! Dan kembali 3 orang lawan roboh dan tewas. Serangan ini diulanginya terus, tidak memberi kesempatan kepada para pengeroyoknya untuk membebaskan dirinya. 4 kali terdengar dan memekik dahsyat seperti itu, dan akibatnya 12 orang di antara Cabsa Sin Hiap dari Butong Pai itu tewas. Semua tewas dalam keadaan masih mengurungnya, dan yang masih hidup tinggal Te Kuat Lin seorang. Hal ini memang disengaja oleh kakek yang bernama Pat Chiu Kai Ong. Dan kini sambil tersenyum, ia mengejek dia menghadapi Kuat Lin. Dapat dibayangkan betapa perasaan darah itu melihat 12 orang suhengnya telah tewas semua. 12 orang suhengnya yang selama ini berjuang sehidup semati dengannya, kini telah menjadi mayat yang bergelimpangan di sekelilingnya. Seolah-olah ke-12 orang itu mengurung dia, dan Pat Chiu Kai Ong yang berdiri tersenyum di depannya.
Hah, iblis busuk jahanam, aku akan mengadu nyawa denganmu. Heh. Quadling berseru mengandung isak tertahan. Ya! Tubuhnya melayang ke depan, pedangnya ditusukkan ke arah dada lawan dengan kebencian yang meluap-luap. Namun, dengan gerakan seenaknya kaki itu memukulkan tongkatnya dari arah samping menghantam pedang yang menusuknya. Krak! Pedang itu patah dan gagangnya terlepas dari pegangan Quadling. Darah itu membelahkan matanya dan melihat pandang mata kakek itu kepadanya. Melihat senyum yang baginya amat mengerikan itu, tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan melayang ke arah sebatang pohon besar. Quadling berniat untuk membentulkan kepalanya hingga pecah pada batang pohon itu. Gadis ini melihat ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut itu sendiri. Maka setelah yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya, dia pun mengambil keputusan yang nekat untuk membunuh diri dengan membentulkan kepalanya pada batang pohon. Bukan batang pohon yang dibentul kepalanya, melainkan perut lunak dan tubuhnya tahu-tahu sudah berada dalam pelukan kakek tua yang bernama Pat Jiu Kai Ong, yang entah kapan telah berada di situ menghadangnya di depan pohon. Nah, lepaskan aku! Quadling berteriak dan tiba-tiba tubuhnya dilontarkan oleh kakek itu hingga jatuh kembali ke dalam lingkaran mayat suheng-suhengnya. Dengan langkah gontai, kakek itu tersenyum-senyum. Dia tertawa tidak keras memasuki lingkaran dan melangkahi mayat bekas para penggeroyoknya menghampiri Quadling yang sudah bangkit duduk dengan muka pucat dan mata terbelalak. Quadling telah tersudut seperti seekor kelinci muda ketakutan menghadapi seekor harimau yang siap menerkamnya. Perasaan ngeri yang luar biasa membuat Quadling cepat mengerahkan tangan kanannya dengan 2 buah jari tangan. Dia mencoba menusuk ke arah ubun-ubun kepalanya sendiri sambil mengerahkan singkang. Batu karang saja akan berlubang terkena tusukan jari tangannya. Seperti itu. Apalagi ubun-ubun kepalanya. Ya! Pak! Aduh! Quadling menjerit ketika tangannya itu tertangkis dan setengah lumpuh. Ternyata kaki itu telah berdiri di depannya dan telah mencegah dia membunuh dirinya. Kemudian tongkat kaki itu bergerak beberapa kali, dan seperti disulap saja seluruh pakaian yang membungkus tubuh Quadling, cabik-cabik dan cerai-berai, membuatnya hampir tidak berbusana sama sekali. Quadling menjerit, akan tetapi tiba-tiba seperti seekor kucing menerkam tikus sambil mengeluarkan suara ketawa menyeramkan. Kakek itu telah menubruk dan memeluknya sehingga mereka berdua bergulingan di atas rumput yang berwarna darah para korban keganasan kakek ini. Quadling melawan sekuat tenaga, namun sia-sia belaka. Untuk membunuh diri tidak ada jalan baginya. Untuk melawan pun percuma saja. Bahkan semua jeritan tangis dan permohonan, serta semua usahanya meronta-ronta, tiada gunanya sama sekali. Semua usaha ini malah menyenangkan hati sang kakek. Seolah-olah seekor kucing yang menjadi gembira dapat mempermainkan seekor tikus yang telah tersudut dan tidak berdaya. Mempermainkannya dan melihatnya tersiksa serta meronta sebelum menjadi mangsanya. Quadling diperkosa, dihina, dan diejek. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, Quadling sudah dalam keadaan lebih banyak mati daripada hidup. Dalam keadaan setengah sadar, ia rebah terlentang tak mampu bergerak. Hanya matanya saja yang mendelik memandang ke arah kakek itu. Ia melihat kakek itu mengenakan pakaian, menyambar tongkatnya, dan tertawa memandang kepadanya. Sekarang aku mau pergi manis. Dan kalau kau mau membunuh diri, silahkan. Biarpun Quadling berada dalam keadaan menderita hebat, kehabisan tenaga, hampir mati karena lelah, muak, jijik, malu, marah, dan dendam bercampur aduk menjadi satu dalam benaknya. Namun kebencian yang meluap-luap masih memberinya tenaga untuk berseru. Jahanam! Sekarang aku harus hidup. Iblis, aku harus hidup untuk melihat engkau mampus di tanganku.
Manis, manis. Kalau sewaktu-waktu kau merasa rindu kepadaku, datang saja ke Hongsan. Sampai jumpa. Ya. Kemudian kakek itu melangkah pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Kuat Lin yang masih rebah. Kini wanita yang bernasib malang itu menangis sesenggukan di antara 12 suhengnya yang sudah jadi korban keganasan dan kekejaman si kakek iblis. Insan muda dapatlah dibayangkan betapa tersiksa rasa badan wanita muda ini. Dia terpaksa, dipaksa, diperkosa, dihina di antara jasa 12 suhengnya. Sungguh kakek biadab yang tidak memiliki moral. Benar-benar dia itu seorang manusia yang kejam melebihi iblis sendiri. Teman-teman, alhamdulillah jilid yang pertama dari serial Bukek Xiansu karya Kopingho sudah kami kisahkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.